Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 416. Harvey York berjalan menuju pintu villa dengan ekspresi mengejek. Di ruang tamu villa, Ella Graves menyaksikan adegan ini, tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan. Adegan seperti itu selalu hanya muncul di film dan drama. Dia tidak pernah mengira Harvey akan melakukan ini untuknya hari ini. Pintu yang awalnya terkunci mulai berderit terbuka, dan Harvey masuk. Dentang, dentang. Tongkat bisbol di tangan Jensen Carlson dengan ringan menyentuh tanah. Dia kemudian mengangkatnya dan menunjuk ke arah di mana Harvey berada. Aku di sini. Biarkan dia pergi. Kata Harvey dingin. Siapa bilang aku harus melepaskannya begitu kau di sini? Harvey, apakah kau tidak tahu situasinya? Sekarang aku memiliki keputusan akhir. Jensen menatap Harvey dengan wajah dingin. Dia bisa mengerti mengapa pria di depannya ini layak mendapat perhatian Quinton York. Dia sudah mengetahui malam ini bahwa Harvey hanyalah menantu dari keluarga kelas 2 di Newham. Bagaimana orang seperti itu menarik perhatian keluarga York? Lalu apa yang kau inginkan? Harvey mengerutkan kening. Akan mudah baginya untuk memperbaiki Jensen jika dia satu-satunya di sana. Namun, Ella juga ada di sana. Dia takut dia akan menyakiti gadis lugu ini jika dia melewatkannya. Apa yang aku inginkan? Kau harus bertanya pada diri sendiri. Siapa yang telah kau sakiti? Jensen meludah, dengan tatapan menghina. Kau hanya menantu yang menumpang di keluarga kelas 2 di kota tingkat prefektur. Membiarkan aku berurusan denganmu, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau adalah pria yang sangat bangga. Sekarang, berlutut dan ikuti aku dengan patuh. Aku mungkin akan membiarkan wanita ini pergi. Harvey tersenyum tipis dan berkata, mengikutimu. Kemana? Kemana? Tentu saja, ini Bakwood. Jensen tampak mengerikan. Berhenti bicara omong kosong. Ikut denganku. Mobilnya ada di luar. Jensen sangat bersemangat saat ini. Tugas yang tampaknya sangat sulit akan diselesaikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk membual pada dirinya sendiri bahwa dia memang berbakat. Bakwood. Harvey mengerti. Dia menghela nafas. Jensen, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Jika aku menebaknya dengan benar, seharusnya York yang memintamu untuk berurusan denganku, apakah aku benar? Dan apa yang kau sebut keluarga medis, Carlson hanyalah anjing yang dibesarkan oleh keluarga York dalam beberapa tahun terakhir. Biar ku tebak. Membawaku kembali ke Bakwood adalah tujuan sebenarnya dari perjalananmu ke Newham, bukan? Termasuk seminar kedokteran itu. Bukan kebetulan kau dan Ella bertemu denganku. Awalnya kau berencana mengundang semua tamu yang hadir di seminar untuk pergi ke Bakwood untuk berpartisipasi dalam acara atas nama penerbitan proyek penelitian medis, dan kau ingin menipuku untuk pergi ke Bakwood juga kan? Bagaimana kau tahu? Kata Jensen kaget. Ini adalah apa yang awalnya dia rencanakan. Dia adalah seorang pria terhormat. Dia tidak ingin menggunakan cara kekerasan apapun selama dia bisa membiarkan Harvey pergi ke Bakwood. Adegan ini sekarang benar-benar pilihan terakhirnya. Adapun fakta bahwa Carlson adalah anjing York, hanya sedikit orang di Bakwood yang mengetahuinya. Bagaimana menantu yang lemah ini tahu? Apakah keluarga York memberitahumu bahwa kau harus membawaku ke Bakwood, berapapun biayanya? Kata Harvey lagi. Bagaimana kau bisa tahu? Jensen tentu saja tercengang. Harvey mengatakannya seolah-olah dia ada di tempat kejadian hari itu. Pernahkah kau memikirkan mengapa keluarga York begitu berhati-hati dalam berurusan dengan orang sepertiku? Harvey tersenyum. Apakah kau lupa siapa nama belakangku? Nama belakangmu adalah York. Jensen awalnya tidak terlalu memikirkan nama Harvey. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang mustahil. Tubuhnya mulai menggigil tak terkendali. Mustahil, mustahil. Bagaimana ini mungkin? Aku telah melihat 4 terkenal York. Kau, tidak mungkin.
Bab 417. Tentu saja, aku bukan. Harvey York tertawa. Tapi orang-orang di belakangmu membiarkan sampah sepertimu datang untuk mengujiku. Bukankah dia meremehkanku? Apakah kau tahu siapa di belakangku? Jensen Carlson terkesiap. Di antara 4 terkenal dari York, yang paling keras kepala adalah Quinton. Dia juga yang paling takut padaku. Jika aku menebaknya dengan benar, dialah yang mengirimmu ke sini. Kata Harvey pelan. Tangan kanan Jensen bergetar hebat. Siapa orang di depannya ini? Kenapa dia bisa menebak semuanya dengan benar? Selain itu, dia bisa merasakan toleransi yang besar di Harvey. Bahkan Quinton York tidak pernah memiliki toleransi seperti ini. Dia tampaknya telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Seseorang yang bahkan Quinton York hanya berani mengujinya dari jauh, tapi tidak langsung berhadapan dengannya. Dia berkeringat dingin pada saat ini yang langsung membasahi punggungnya. Jensen bahkan memiliki intuisi pada saat ini. Jika dia menyinggung Quinton, keluarga Carlson hanya akan bangkrut. Jika dia menyinggung orang ini di depannya, nasib keluarga Carlson mungkin tidak terbayangkan. Aku tahu identitasmu tidak sesederhana itu, dan kau bahkan mungkin terkait erat dengan York. Sayang sekali. Jensen menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali bagiku. Tidak peduli siapa kau, aku harus membawamu kembali ke Bakwood. Untuk keluarga Carlson. Jensen membanting tongkat baseball ke dahi Harvey setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Oh. Jensen dikirim terbang pada saat berikutnya dan dibanting ke sudut ruang tamu. Dia gemetar dan tidak bisa bangun. Dia sudah putus asa saat ini. Apa lagi yang bisa dia lakukan di depan Harvey? Harvey melangkah maju dan menendang pemukul bisbol Jensen. Dia kemudian menatapnya. Jensen, dalam pandangan orang lain, kau adalah pewaris Carlsons. Bagiku, kau bukan apa-apa. Orang di belakangmu hanya ingin memaksaku kembali ke Bakwood. Katakan padanya, aku pasti akan kembali ke Bakwood suatu hari nanti. Aku akan mendapatkan kembali sesuatu yang hilang dengan tanganku sendiri. Harvey sudah berbalik dan pergi setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Dia tidak tertarik berurusan dengan orang seperti Jensen. Ella Graves memeluk pinggang Harvey saat mengendarai sepeda listrik. Ekspresinya sangat rumit. Dia tahu bahwa Harvey punya istri, dan dia tidak boleh dekat dengannya lagi. Namun, pria misterius dan kuat ini tampaknya maha kuasa. Dia adalah kotak Pandora, membuat orang takut untuk mendekatinya secara acak, tetapi pada saat yang sama juga membuat orang tidak bisa tidak ingin mendekatinya. Untuk menjelajahi rahasianya dan untuk mengetahui segala sesuatu tentang dia. Harvey tidak terlalu memikirkannya. Dia mengendarai sepeda dan tersenyum pahit. Ella, aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam ini. Sebagai kompensasi, aku akan mencari waktu untuk mentraktirmu makan. Oke. Ella tanpa sadar berbicara. Wajahnya memerah dan dia berkata, lupakan saja. Jika kakak ipar tahu, kamu akan berdebat dengannya nanti. Ella tahu bahwa Mandy Zimmer telah memberi Harvey perlakuan diam selama beberapa hari karena dia. Dia sudah lama bersalah karena ini. Dia tidak berani memintanya sekarang. Kamu bilang, kakak ipar. Harvey sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu memikirkan tentang kepulangan Simon yang tiba-tiba dari kota provinsi. Namun, ketika dia menghubungkan semua hal yang terjadi padanya, mulai dari Thea York hingga Jensen, dan bahkan kemunculan Simon yang tiba-tiba. Harvey merasa seolah-olah ada jaring tak kasat mata yang terselubung ke arah Niumhi dari Bakwood. Aku baru saja berakting sekali, dan kalian semua tidak bisa lagi menahan diri. Uang yang diminta Yonathan York dariku, apakah itu hanya untuk mengujiku, atau apakah keluarga York benar-benar kehabisan akal? Kalian semua benar-benar saudara dan saudariku yang baik. Mengantisipasi kepulanganku ke Bakwood begitu banyak, kalian pasti telah menyiapkan beberapa tantangan yang sangat sulit atau menyiapkan beberapa jebakan yang menungguku. Harvey melihat kembali ke arah Bakwood dengan tenang. Bakwood, tempat yang kutinggalkan 3 tahun lalu. Sudah 3 tahun, sepertinya sudah waktunya bagiku untuk kembali.
Sayang, sudah kubilang aku akan mengajakmu melihat pemandangan Gunung Silver Nimbus di Bakut. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari untuk memenuhi janji ini telah datang begitu cepat. Bab 418. Di Bakut di Silver Nimbus Courtyard. Ini adalah pertemuan bulanan York. Setiap akhir bulan, orang-orang yang dikirim ke berbagai bagian provinsi Southlight akan datang dan berkumpul di luar halaman Silver Nimbus. Meskipun Silver Nimbus Courtyard dikenal sebagai halaman, itu adalah tempat di mana hanya pewaris sejati York yang bisa tinggal setiap hari. Kerabat lain yang ingin memasuki tempat ini pada hari tertentu harus melalui serangkaian aplikasi dan persetujuan. Orang-orang dengan status yang tidak memadai dan pengaruh yang lebih kecil bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Ada banyak mobil mewah di tempat parkir di sebelah halaman saat ini. Namun, semuanya adalah Lexus yang dibuat di Jepang. Ini adalah merek yang sangat sederhana dan agak berbudaya. Mereka awalnya tidak layak untuk membuat mobil untuk keluarga top seperti York. Meskipun demikian, moto leluhur York adalah seperti kata pepatah, bulan membesar hanya untuk memudar, dan air melonjak hanya untuk meluap. Mereka selalu percaya bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi kebalikannya ketika mereka mencapai ekstrim mereka dan selalu menjunjung tinggi moto ini. Meskipun generasi baru York menyukai mobil mewah dan mobil sport, banyak pemimpin di York masih mengendarai Lexus. Beberapa bahkan telah mengendarai mobil mereka selama beberapa dekade dan tidak menggantinya. Untuk beberapa keluarga, mobil mewah mewakili persepsi. Namun, dalam hal status York di Southlight, bahkan jika mereka mengendarai sepeda, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Keluarga York adalah keluarga besar dan luas yang terdiri dari ribuan orang. Adapun hari ini, hanya beberapa ratus orang yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Pada saat ini, ratusan orang berkumpul di aula resepsi sementara di luar halaman. Tak satu pun dari mereka memiliki keluhan. Jika ada reporter keuangan yang hadir pada saat ini, mereka akan terkejut. Ini karena orang-orang di sini berasal dari semua jenis industri besar di Southlight. Ada beberapa tokoh terkemuka di antara mereka, dan banyak dari mereka bukan orang York, tapi tetap saja, mereka datang ke sini. Orang-orang itu adalah keturunan dari mantan pelayan dan pengikut York. Meskipun 100 tahun telah berlalu sejak era feodal, orang-orang itu masih terikat pada York, dan kesetiaan mereka tidak berubah sama sekali. Suasana hening berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, seorang pria berjas hitam masuk dari pintu masuk dengan tim penjaga keamanan. Dia melihat sekeliling dengan tatapan teliti. Dia kemudian berkata dengan lemah. Semua orang bisa memasuki aula samping kecuali Carlsons. Suasana intens di kerumunan langsung sedikit rileks setelah mereka mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang awalnya tanpa ekspresi menghela nafas pelan. Semua mata tertuju pada kepala Carlson dengan menyesal. Melayani tuan muda kedua adalah sebuah kesempatan dan berkah, tetapi juga sebuah resiko. Ini karena begitu kamu gagal, harga yang harus kamu bayar akan melebihi imajinasimu. Keluarga Carlson. Keluarga Carlson mungkin akan menghilang di Southlight mulai hari ini. Mata kepala Carlson redup. Dia melihat kerumunan yang pergi. Dia tiba-tiba berlutut di tanah sambil menangis dan berkata dengan sedih. Manajer, kami Carlson bekerja untuk tuan muda kedua. Kami sudah habis-habisan. Sayangnya, orang itu di luar imajinasi. Lagi pula, kami keluarga Carlson hanyalah keluarga medis dan tidak memiliki terlalu banyak taktik kuat. Saya tidak menggunakan ini sebagai alasan untuk gagal dalam misi dan mengkhianati kepercayaan tuan muda kedua. Saya datang ke sini hari ini, bukan untuk menipu, tetapi untuk mengaku bersalah. Saya hanya berharap tuan muda kedua akan mengasihani saya melihat saya memiliki keluarga dengan 13 orang. Tolong beri kami jalan keluar seperti yang dilakukan keluarga Carlson mencoba yang terbaik untuk melayani York. Kepala Carlson yang tinggi dan perkasa di luar sudah berlutut di tanah pada saat ini dan terus-menerus berlutut. Pria berjas itu, manajer York perlahan berbalik. Dia kemudian mulai di kepala Carlson untuk sementara waktu dan berkata,
Kapan Tuan Muda kedua mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawa keluargamu? Bab 419. Kepala Coulson bertindak seolah-olah dia telah mendengar dekrit suci. Pada saat ini, dia menghela nafas dan berkata, "Ya, ya. Tuan Muda kedua baik kepada keluarga Coulson. Ini keberuntungan kami. Namun, kami akan sering mengingat kebaikannya dan akan selalu tetap setia padanya. Kami tidak akan mempersulit Tuan Muda kedua." Kepala Coulson gemetaran begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Pada saat berikutnya, darah menetes dari sudut mulutnya. Dia kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah, terengah-engah. Dia telah menelan racun sebelum dia datang ke sini. Sebagai kepala keluarga medis, dia melakukan pekerjaan yang baik dalam mengendalikan dosis racun. Manajer York sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. "Datang dan kirim tubuh ini kembali ke Coulsons untuk penguburan yang layak. Dan juga, biarkan Coulsons memilih kepala baru sendiri." Manajer York berbalik dan pergi setelah berbicara. Tuan Muda kedua selalu memberikan kredit di mana kredit jatuh tempo. Namun, Coulsons gagal menyelesaikan tugas dan merusak rencana Tuan Muda kedua kali ini. Ini sudah dianggap hukuman paling ringan. Aula samping Silver Nimbus Courtyard, tempat ini sederhana, elegan, dan memiliki sedikit gaya abad ke-18 dan ke-19. Semua orang berkumpul di tempat ini, tetapi mereka semua berdiri, tidak ada yang berani duduk. Di bagian terdalam dari aula samping, ada 9 tangga menuju ke 5 kursi arhat yang diukir dari kayu cendana merah berdaun kecil. Pada saat ini hanya kursi arhat tengah yang duduk. Orang ini berpakaian putih dan sedang bermain catur dengan dirinya sendiri saat ini. Dia adalah Tuan Muda kedua dari York dan kepala dari 4 terkenal York, Quinton York. 3 orang dari 4 terkenal lainnya tidak muncul hari ini, termasuk Queenie York, tidak yakin kemana dia pergi. Quinton sepertinya mengalami beberapa masalah saat ini, dia terus memegang bidak catur hitam di tangannya. Dia kemudian menjentikkan bidak catur hitam ke lantai dengan suara renyah setelah waktu yang lama. Ada ratusan orang yang berkumpul di sini, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Hanya manajer York yang berjalan diam-diam dan mengambil bidak catur. Dia kemudian menyerahkannya kepada Quinton dengan hormat. Quinton mengambil bidak catur itu dan bersandar di kursi arahat dengan santai. Dia kemudian berkata, "Mari kita mulai pertemuan bulanan." Segera, para eksekutif dari setiap perusahaan mulai mengajukan diri di hadapannya. Tuan Muda kedua, perusahaan investasi perkotaan pertama York telah berhasil menawar 3 proyek infrastruktur di Buckwood pada kuartal ini. Ada 2 lagi yang masih dalam pembicaraan dengan pemerintah. Diperkirakan laba kuartal ini akan menjadi sekitar 45 juta dolar. Tuan Muda kedua, perusahaan farmasi York siap untuk go public bulan ini. Kami dapat segera mengatur daftar setelah Anda mengeluarkan dokumen. Tuan Muda kedua, pekerjaan persiapan untuk perusahaan mobil York telah selesai. Sekarang, satu-satunya masalah adalah kekurangan dana. Saya tidak yakin berapa banyak dana yang bisa dialokasikan. Silakan putuskan. Quinton tetap diam. Kasus demi kasus, meskipun bisnis itu untung dan rugi, pada akhirnya, laba bersih York dalam 1 bulan secara mengejutkan mendekati 152 juta dolar. Memang, York memiliki begitu banyak orang yang bekerja untuk mereka. Setelah upah dan bonus dibayarkan, laba bersih mungkin harus dipotong lebih dari 1/3. Namun, meski begitu, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan York. Quinton perlahan berdiri setelah menandatangani dan mengeluarkan beberapa dokumen mengenai beberapa proyek investasi baru. Dia kemudian melihat sekeliling aula. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Selain hal-hal duniawi ini, aku masih memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kalian. Orang itu akan kembali ke Buckwood." Berita itu seperti gemuruh guntur yang menghantam tanah. Meskipun banyak orang memiliki firasat, pada saat ini, banyak orang masih terhuyung-huyung dan wajah mereka sangat pucat. Orang itu. Banyak orang di kerumunan telah trauma olehnya. Hanya dengan mengingat nama orang itu,
mereka bisa merasakan ketakutan di hati mereka. Dia bahkan belum kembali. Namun, Thea York telah disingkirkan dan kepala Coulson meninggal karena dia. Ketika dia kembali, alangkah hebatnya badai berdarah itu. Keluarga York telah damai selama 3 tahun. Mungkin itu akan berubah. Bab 420. Quinton York mengangkat tangannya dan melihat telapak tangan kirinya. Garis nasib dan garis karir saling bersilangan dan padat seperti papan catur. Meskipun dia tampaknya telah melihat takdirnya dari atas, Quinton masih tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa orang itu telah membantu banyak dari kalian saat itu. Dalam 3 tahun terakhir, bahkan jika kalian telah pindah ke sekteku, hanya kalian yang tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian tahu bagaimana dia memperlakukan kalian. Hal-hal yang bisa dia berikan pada kalian, aku bisa memberi kalian lebih banyak lagi. Jika seseorang masih ingin membantunya saat ini, maka aku akan memberi kalian kesempatan untuk memberitahuku sekarang. Aku tidak akan mengejarmu dan akan membiarkanmu pergi. Tolong pikirkan baik-baik. Semua orang telah berperan dalam mengusirnya 3 tahun lalu." Kalimat terakhir menghantam mereka seperti guntur. Mereka yang awalnya ragu-ragu akhirnya mengambil keputusan pada saat ini. Seseorang tanpa sadar berlutut di tanah dan mendesis. "Kami akan melayani Anda dengan setia, Tuan Muda Kedua. Kami selalu memiliki dan kami akan selalu. Kami dengan sungguh-sungguh bersumpah setia kepada Anda." Para maestro bisnis yang biasanya maha kuasa itu kini seperti pejabat feodal di masyarakat lama. Mereka memperlakukan Quinton York seolah-olah dia adalah seorang raja. Quinton sedikit tersenyum, tapi matanya acuh tak acuh. Dia melihat ke arah Niumhi dan bergumam. "Apakah kamu masih ingin mendapatkan semua ini kembali? Sayang sekali, kamu tidak layak." Queenie York sedang melihat bunga di kolam teratai tidak jauh dari aula samping. Makanan ikan jatuh di antara jari-jari yang seperti bawang hijau, menyebabkan ikan mas merah dan ikan mas hijau di kolam terus mengejar makanan. Umpannya sudah siap. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan mengambil umpannya. 3 hari kemudian. Di Villa Zimmer. Hari ini adalah hari yang baik karena keluarga Zimmer telah menemukan seseorang yang tertarik untuk membeli aset mereka. Pada saat ini, keluarga Zimmer berkumpul di bawah panggilan kakek Zimmer. Semua orang mendiskusikan perkembangan selanjutnya dari keluarga Zimmer. "Kakek, aku pikir kita harus menjual tanah pusat komersial. Meskipun kita hanya menghabiskan kurang dari $30 juta untuk tanah itu ketika kita membelinya, nilai pasarnya kini telah meningkat menjadi hampir $60 juta. Jika bukan karena kita begitu putus asa untuk bisnis berpindah tangan sekarang, tempat ini akan menjadi properti penting keluarga Zimmer di masa depan. Tapi tidak ada cara lain. Kita sangat membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar. Jadi, aku pikir cara terbaik saat ini adalah menjual tanah ini dengan cepat, atau sebagai merek dagang untuk aset lain." Zack Zimmer melirik Mandy Zimmer dengan setengah senyum di wajahnya setelah dia mengatakan ini. Tanah ini sangat penting bagi Mandy untuk menetap bersama keluarga Zimmer. Dapat dikatakan bahwa status Mandy dalam keluarga Zimmer telah meningkat baru-baru ini berkat tanah ini. Status Mandy dalam keluarga Zimmer akan habis jika sebidang tanah ini dijual. Adapun kerjasama dengan York Enterprise. Sekarang seluruh keluarga Zimmer akan pindah ke Bakut, siapa yang akan peduli dengan York Enterprise? "Kakek, aku juga berpikir ini layak. Bahkan jika kita menjual aset lainnya, harganya tidak akan terlalu tinggi. Tapi tanah ini akan menjadi pusat komersial Niumhi di masa depan. Sekarang, banyak keluarga kelas 1 di Niumhi tertarik untuk membeli tanah ini. Kita bisa mengatur pelelangan dan orang yang menyebutkan harga tertinggi akan memenangkan tanah ini." Queen Zimmer juga langsung berbicara. Dia adalah wanita yang akan menikah dengan keluarga Silva. Statusnya saat ini di keluarga Zimmer berbeda dari masa lalu. Apapun yang dia katakan, bahkan kakek Zimmer harus memikirkannya. Bagaimanapun, keluarga Zimmer mungkin mengandalkannya di masa depan. Hanya Mandy yang sedikit mengernyit dan berkata, "Kakek, mengapa kita harus menjual aset?
Kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan seluruh proyek pusat komersial sebagai hipotek untuk pinjaman. Dalam hal ini, mungkin kita bisa meminjam hingga 150 juta dolar. Hai, apakah kau pikir kau pemilik bank? Apakah kau pikir itu sangat mudah untuk mengajukan pinjaman? Kau pikir kau siapa? Apakah kau tidak menganggap dirimu terlalu serius? Queen berbicara dengan nada yang aneh.